Dalam kasih Tuhan, kita jumpa lagi di Renungan Harian hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Kasih dan kemurahan Tuhan terus bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu terus menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Dan kami ingin terus memahami kehendak-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat membaca serta merenungkan firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai pasal 21 ayat 4. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita sikap beragama yang benar. Sikap beragama harus nyata dalam perilaku kehidupan. Saudara, banyak orang mengaku beragama, namun sikap keagamaannya sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Yesus mengkritik sikap beragama para ahli Taurat yang justru memanfaatkan orang-orang terpinggirkan dalam berbagai kepentingan mereka. Para ahli Taurat kelihatan sangat terhormat dan tampak sangat beragama. Ya, saudara, mereka pakai jubah-jubah panjang, juga doa-doanya panjang, dan dalam perjamuan pesta mereka duduk di depan. Tetapi saudara, justru di balik kesalehannya, mereka menyembunyikan kefasikan. Saudara, para janda yang merupakan kelompok masyarakat terlemah yang seharusnya mendapat perhatian sebagaimana dinyatakan dalam hukum Taurat, para janda ini justru diabaikan. Bahkan mereka menelan rumah janda-janda. Itulah tindakan para ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kritik Yesus yang lain adalah motivasi mereka memberi persembahan. Ada banyak orang kaya memberi persembahan dalam jumlah besar.
Tetapi saudara, ternyata kekayaan mereka adalah hasil memeras orang-orang miskin. Dengan sikap inilah Tuhan Yesus membandingkannya dengan persembahan janda miskin yang saudara dinilainya jauh lebih besar, karena dia memberi dalam kesadaran bahwa seluruh hidupnya sangat tergantung pada kuasa Allah. Saudara-saudara, dengan ajaran Tuhan Yesus ini mengingatkan kita tentang sikap beragama yang sesungguhnya, bahwa kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, peduli terhadap sesama yang menderita dan juga berkekurangan. Ini adalah keharusan iman umat Tuhan. Dan hal itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan sedekah, tetapi juga memeriksa dengan baik cara mendapatkan harta atau kekayaan. Jangan sampai diperoleh secara tidak adil dan mengorbankan sesama manusia. Mari menjadi umat Tuhan yang memiliki sikap beragama yang benar, yaitu mengasihi siapapun dan hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk taat kepadamu, bersikap benar, bertindak baik, adil, agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Itulah sikap hidup orang yang selalu membawa hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Dan kami selalu membawa hidup kami kepadamu, karena dalam Tuhanlah Engkau merancang yang terbaik bagi hidup kami. Keluarga kami, kiranya Tuhan terus memberkati. Anak-anak-Mu dalam pendidikan, Tuhan beri kepandaian dan sertai mereka selalu, sehingga mereka tetap setia kepadamu, juga takut kepada Tuhan sehingga iman mereka bertumbuh dengan baik. Dan semua pekerjaan kami Tuhan berkati. Bahkan juga kehidupan kami biarlah selalu ada damai sejahtera. Dan para orang tua kami Tuhan berkati, agar tetap kuat menjalani masa tua dengan beria-ria dalam Kristus. Dan Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang selalu setia mendengarkan renungan harian ini. Engkau memberkati kami, agar kami terus menyaksikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan memberkati saudara-saudara kami yang bergumul, entah dalam keadaan sakit, entah persoalan ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi yang lain. Biar kami tetap teguh dan menyaksikan cara Tuhan bekerja dengan baik, sehingga kami selalu setia hanya kepadamu. Dalam sukacita kami Tuhan sempurnakan. Dan juga Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah kami, bahkan terus menuntun mereka untuk bertindak benar dan adil, sehingga kami masyarakat boleh berbahagia. Mengasihi juga Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam berbagai beban-beban kehidupan dan juga dalam rintihan yang dirasakan. Biar bangsa kami terus memelihara, pemerintah menuntun mereka dengan baik. Engkau terus mengasihi kami, mengasihi para pelayan-Mu yang melayani dengan penuh kasih. Engkau tahu segala kelemahan kami, dosa kami, dan ampunilah Tuhan, biar kami layak hidup di dalam kasih-Mu. Sambut dan dengarkan doa kami, semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat menjalani kehidupan ini, dan diberkatilah
dengan segala cinta kasih Tuhan untuk setia kepadanya. Salam sehat, Tuhan memberkati.